Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kota Semarang bersebelahan dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Ungaran di sebelah selatan, dan sebelah timur terdapat Kabupaten Demak. Dari beribu-ribu penduduk Semarang, terdapat beraneka ragam budaya dan kekhasannya masing-masing. Berkembang beberapa suku seperti Jawa, Tionghoa, dan Arab, serta memiliki budaya yang menarik yang merupakan perpaduan dari budaya-budaya yang dahulunya merupakan cikal bakal Semarang. Merujuk pada bangunan sejarah dan nama-nama tempat di Kota Semarang, maka kebudayaan pada saat lalu berkembang seperti Islam, Tionghoa, Eropa, dan Jawa atau pribumi. Keempat kebudayaan tersebut berbaur yang berpengaruh penting pada perkembangan Semarang pada tempo dulu. Satu hal yang menarik adalah dari tata cara tradisi dan budaya masyarakat Semarang adalah adanya perpaduan dua unsur etnis dalam satu tradisi. Ini dikarenakan di Semarang tidak hanya dihuni oleh masyarakat etnis Jawa, namun juga banyak masyarakat etnis Tionghoa yang bermukim di sini. Maka tradisi dan budaya di Semarang terlihat lebih cantik karena unsur Jawa Oriental yang begitu kental. Bangunan bersejarah Lawang Sewu Semarang, Jawa Tengah tentunya sudah akrab di telinga masyarakat, khususnya warga berjuluk Kota Lumpia ini. Lawang Sewu merupakan sebuah bangunan kuno peninggalan zaman Belanda yang dibangun pada tahun 1904. Semula gedung ini untuk kantor pusat perusahaan kereta api atau tram penjajah Belanda. Gedung 3 lantai bergaya Art Deco tahun 1850 sampai 1940 ini karya arsitek Belanda ternama yaitu Prof. Jacob F. Klinkhammer dan B.J. Quindak. Lawang Sewu terletak di sisi timur Tugu Muda Semarang atau di sudut Jalan Padanaran dan Jalan Pemuda. Disebut Lawang Sewu atau 1000 pintu ini dikarenakan bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak. Kenyataannya, pintu yang ada tidak sampai 1000. Bangunan ini memiliki banyak jendela tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu. Bangunan utama Lawang Sewu berupa 3 lantai bangunan yang memiliki 2 sayap membentang ke bagian kanan dan kiri bagian. Jika pengunjung memasuki bangunan utama, mereka akan menemukan tangga besar ke lantai 2. Di antara tangga ada kaca besar menunjukkan gambar 2 wanita muda Belanda yang terbuat dari gelas. Semua struktur bangunan, pintu dan jendela mengadaptasi gaya arsitektur Belanda. Setelah cukup lama Lawang Sewu seperti tidak terurus, akhirnya Lawang Sewu dilakukan pemugaran yang memakan waktu cukup lama. Akhirnya selesai pada akhir Juni tahun 2011 dan kembali dibuka untuk umum setelah tanggal 5 Juli 2011 yang diresmikan oleh mantan Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono. Sejarah gedung ini tidak terlepas dari sejarah perkereta-apian di Indonesia, karena dibangun sebagai kantor pusat NIS, yaitu perusahaan kereta api swasta di masa pemerintahan Hindia Belanda yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia, menghubungkan Semarang dengan jalur pertamanya, yaitu jalur Semarang-Temanggung pada tahun 1867.
Pelaksanaan pembangunan dimulai pada tanggal 27 Februari tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Kondisi tanah di jalan harus mengalami perbaikan terlebih dahulu dengan penggalian sedalam 4 meter dan diganti dengan lapisan vulkanis. Bangunan pertama yang dikerjakan adalah rumah penjaga dan bangunan percetakan. Dilanjutkan dengan bangunan utama. Setelah dipergunakan beberapa tahun, perluasan kantor dilaksanakan dengan membuat bangunan tambahan pada tahun 1916 hingga 1918. Penduduk Semarang memberinya nama Lawang Sewu atau 1000 pintu, mengacu pada pintu-pintu yang sangat banyak yang merupakan usaha para arsiteknya membangun gedung kantor modern yang sesuai dengan iklim tropis Semarang. Semua bahan bangunan didatangkan dari Eropa kecuali batu bata, batu alam, dan kayu jati. Bangunan kuno dan megah berlantai 2 ini setelah kemerdekaan dipakai sebagai kantor Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau sekarang PT Kereta Api Indonesia. Selain itu, pernah dipakai sebagai kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah. Pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, yaitu 14 Oktober hingga 19 Oktober 1945. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara pemuda AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempeitai atau Kidobutai Jepang. Maka dari itu pemerintah Kota Semarang dengan surat keputusan Wali Kota nomor 650/50/1992 memasukkan Lawang Sewu sebagai salah satu dari 102 bangunan kuno bersejarah di Kota Semarang yang patut untuk dilindungi. Saat ini bangunan tua tersebut telah mengalami tahap konservasi dan revitalisasi yang dilakukan oleh Unit Pelestarian Benda dan Bangunan Bersejarah PT Kereta Api Persero. Kelenteng Sampokong merupakan bekas tempat persinggahan dan pendaratan pertama seorang laksamana Tiongkok beragama Islam yang bernama Cheng He Cheng Ho. Tempat ini biasa disebut Gedung Batu karena bentuknya merupakan sebuah gua batu besar yang terletak pada sebuah bukit batu. Terletak di daerah Simongan, sebelah barat daya Kota Semarang. Hampir di keseluruhan bangunan bernuansa merah khas bangunan Cina. Sekarang tempat tersebut dijadikan tempat peringatan dan tempat pemujaan atau bersembahyangan tempat untuk berziarah. Untuk keperluan tersebut, di dalam gua batu itu diletakkan sebuah altar serta patung-patung Sampo Tai Chien. Padahal Laksamana Cheng Ho adalah seorang muslim, namun oleh mereka tetap dianggap dewa. Hal ini dapat dimaklumi mengingat agama Konghucu menganggap orang yang sudah meninggal dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Seperti umumnya bangunan kelenteng,
kuil Sampokong yang terletak di Simongan, Semarang ini juga didominasi oleh warna merah. Sejumlah lampion merah tidak saja menghiasi kelentengnya, namun juga pohon-pohon menuju pintu masuk. Bangunan inti dari kelenteng adalah sebuah goa batu yang dipercaya sebagai tempat awal mendarat dan markas Laksamana Cheng Ho beserta anak buahnya ketika mengunjungi Pulau Jawa di tahun 1400-an. Goa aslinya telah tertutup longsor pada tahun 1700-an, kemudian dibangun kembali oleh penduduk setempat sebagai penghormatan kepada Cheng Ho. Kini di dalam goa tersebut terdapat patung Cheng Ho yang dilapisi emas dan digunakan untuk ruang sembahyang dalam memohon doa restu keselamatan, kesehatan, dan rejeki. Selain bangunan inti goa batu tersebut yang dindingnya dihiasi relief tentang perjalanan Cheng Ho dari daratan Cina sampai ke Jawa, di area ini juga terdapat satu kelenteng besar dan dua tempat sembahyang yang lebih kecil. Tempat-tempat sembahyang tersebut dinamai sesuai dengan peruntukannya, yaitu Kelenteng Tao Tikong yang merupakan tempat pemujaan Dewa Bumi untuk memohon berkah dan keselamatan hidup. Sedangkan tempat pemujaan Kiai Jurumudi berupa makam Jurumudi kapal yang ditumpangi oleh Laksamana Cheng Ho. Tempat pemujaan lainnya dinamai oleh Kiai Jangkar, karena di sini tersimpan jangkar asli kapal Cheng Ho yang dihiasi dengan kain warna merah pula. Di sini digunakan untuk sembahyang arwah Hoping, yaitu mendoakan arwah yang tidak bersana keluarga yang mungkin belum mendapat tempat di alam baka. Lalu ada tempat pemujaan Kiai Cundrik Bumi, yang dulunya merupakan tempat penyimpanan segala jenis persenjataan yang digunakan awak kapal Cheng Ho, serta Kiai dan Nyai Tumpeng yang mewakili tempat penyimpanan bahan makanan pada zaman Cheng Ho. Karena seluruh area lebih dimaksudkan untuk sembahyang, tidak semua orang boleh memasukinya. Bangunan kuil baik yang besar maupun yang kecil dipagari dan pintu masuknya juga dijaga oleh petugas keamanan. Hanya yang bermaksud sembahyang saja yang diizinkan masuk, sedangkan wisatawan yang ingin melihat-lihat bisa melakukan dari balik pagar. Sejak renovasi besar-besaran pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2005 yang menelan biaya 20 miliar, Sampokong menarik perhatian lebih banyak orang untuk berkunjung. Di halaman yang cukup luas di depan kelenteng, terdapat sejumlah patung, termasuk patung Laksamana Cheng Ho yang cukup menarik untuk dinikmati. Disinilah atraksi-atraksi kesenian berupa tari-tarian, barongsai, atau bentuk kesenian lain yang digelar untuk memperingati hari bersejarah yang berhubungan dengan Cheng Ho atau budaya China. Laksamana Cheng Ho yang keturunan Persia dan beragama Islam membuat tempat ini juga banyak dikunjungi oleh mereka yang beragama Islam, termasuk para turis yang datang dari China.
Gereja Belenduk adalah gereja Kristen tertua di Jawa Tengah yang dibangun oleh masyarakat Belanda yang tinggal di kota itu pada tahun 1753 dengan bentuk heksagonal. Gereja ini sesungguhnya bernama Gereja GPIB Immanuel di Jalan Letjen Suprapto 32. Kubahnya besar, dilapisi perunggu dan di dalamnya terdapat sebuah orgel barok. Arsitektur di dalamnya dibuat berdasarkan salib Yunani. Gereja ini direnovasi pada tahun 1894 oleh W. Westmas dan H.P.A. De Wilde yang menambahkan kedua menara di depan gedung gereja ini. Nama Belenduk adalah julukan dari masyarakat setempat yang berarti kubah. Gereja ini hingga sekarang masih dipergunakan setiap hari Minggu. Di sekitar gereja ini juga terdapat sejumlah bangunan lain dari masa kolonial Belanda. Gereja yang dibangun pada tahun 1753 ini merupakan salah satu landmark di Kota Lama Semarang. Berbeda dari bangunan lain di Kota Lama yang pada umumnya memagari jalan dan tidak menonjolkan bentuk, gedung yang bergaya neoklasik ini justru tampil kontras dan mudah dikenali. Bentuknya lebih menonjol. Lokasi bangunan ini frontal terhadap Jalan Suari yang dahulu bernama Kerkstad. Bangunan gereja yang sekarang merupakan bangunan setangkup dengan fakade tunggal yang secara vertikal terbagi atas 3 bagian. Bangunan ini menghadap ke selatan, lantai bangunan hampir sama tinggi dengan jalan di depannya. Pondasi yang digunakan terbuat dari batu dan sistem strukturnya dari bata. Dinding terbuat dari bata setebal 1 batu. Atap bangunan berbentuk kubah dengan penutupnya yaitu lapisan logam yang dibentuk oleh usuk kayu jati. Di bawah pengakiran kubah terdapat lubang cahaya yang menyinari ruang dalam yang luas. Pada posisi bangunan timur, selatan, dan barat terdapat portiko bergaya Dorik Romawi yang beratap oleh pelana. Gereja ini memiliki 2 buah menara di kiri dan kanan yang denah dasarnya berbentuk bujur sangkar, namun pada lapisan paling atas berbentuk bundar. Menara ini beratap kubah kecil. Kornis yang ada di sekeliling bangunan berbentuk garis-garis mendatar. Pintu masuk merupakan pintu ganda dari panel kayu. Ambang atas pintu berbentuk lengkung, demikian pula halnya dengan ambang atas jendela yang berbentuk busur. Tipe jendela ada 2 kelompok. Pertama, jendela ganda berdaun keprek, sedangkan yang kedua merupakan jendela kaca berwarna-warni berbingkai. Bangunan yang terkait di sekitar gereja Belenduk adalah Gedung Jiwasraya yang terletak di sebelah selatan, kantor kereta niaga di sebelah barat, ruang terbuka bekas parade plain di sebelah timurnya. Gereja Belenduk sudah berganti rupa beberapa kali. Mula-mula gereja dibangun pada tahun 1753 berbentuk rumah panggung Jawa. Dengan atap yang sesuai dengan arsitektur Jawa. Hal ini dapat dilihat pada peta kota Semarang tahun 1756 yang menunjukkan konfigurasi masa yang berbeda dari sekarang. Pada tahun 1787, rumah panggung ini dirombak total. Tujuh tahun berikutnya diadakan kembali perubahan. Pada tahun 1894, gedung ini dibangun kembali oleh H.P.A. De Wilde dan W. Westmas dengan bentuk seperti sekarang ini, yaitu dengan 2 menara dan atap kubah.
Keterangan mengenai Wild dan Wetmas tertulis pada kolom di belakang mimbar.